Tidak jauh, Ye Ziyun merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah Nili. Dia dengan lembut mengerutkan alisnya, dan berpikir bahwa Nili pasti seorang bangsawan yang menyenangkan. Sejak awal kelas, Nili tanpa henti menatapnya. Jika dia berani memprovokasi dia, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ye Ziyun tidak ingin menggunakan statusnya untuk berteman, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan tunduk pada penghinaan ketika diganggu. Bab 2 bodoh. Di sebelah Ye Ziyun duduk seorang cowok berpostur tinggi dan tampan, yang kadang-kadang melirik sekilas pada Ye Ziyun. Di saat dia melihat bahwa Ye Ziyun sedang melihat Nili, dia melemparkan pandangan marah ke arah Nili. Posturnya sedikit lebih tinggi daripada Nili, dan samar-samar dia mulai memancarkan aura yin. Tentu saja, Nili mengenali orang ini. Dia adalah Shen Yue. Dia berasal dari klan suci, yang merupakan salah satu dari 3 klan besar kota Glory dan memiliki bakat luar biasa. Guru Shen Xiu, yang sedang berbicara di depan kelas, adalah bibinya. Dalam kehidupan masa lalu Nili, Shen Yue selalu mengejar cinta Ye Ziyun. Sebelum kota Glory dihancurkan, Shen Yue dan Ye Ziyun hampir menikah. Di mata klan suci dan klan angin salju, mereka berdua dinobatkan sebagai pasangan yang sempurna. Jika kota Glory tidak dihancurkan, keduanya pasti akan menikah. Sebelum mereka menjalani upacara pernikahan, kota Glory berada di bawah serangan hewan buas Snow Wind. Di saat kota itu ditembus oleh serbuan binatang buas, klan suci mengkhianati kota Glory dengan meninggalkan tugas mereka menjaga gerbang kota dan melarikan diri. Ini mungkin sudah takdir. Ye Ziyun tidak menjadi istri Shen Yue di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, malah Ye Ziyun yang memiliki hubungan intim dengan Nili. Jika direnungkan lagi, Nili tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Namun, setelah dia melihat tatapan Ye Ziyun dan Shen Yue, Nili tidak bisa menahan rasa sakit kepalanya. Ye Ziyun saat ini memiliki beberapa kesan yang baik tentang Shen Yue. Akan tetapi sikap yang Ye Ziyun berikan kepada Nili sebaliknya, penuh dengan penghinaan. Ye Ziyun pasti menganggapnya sebagai orang yang malas dan suka bermain. Ketika Nili melihat Ye Ziyun menoleh ke arahnya, mendadak Nili merasakan nafasnya terengah-engah. Dia melihat wajah yang dikenalnya itu, dan mulai memikirkan semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Nili tidak bisa menahan perasaan asam di hidungnya. Dia mengungkapkan senyum sambil menatap Ye Ziyun dalam-dalam. Terima kasih banyak kepada kitab roh iblis duniawi. Karena itu memungkinkan kami untuk bertemu sekali lagi. Nili diam-diam membatin dengan rasa terima kasih. Aneh, pikir Ye Ziyun. Dia merasa bahwa tatapan Nili kali ini agak aneh. Matanya yang cerah bersinar seperti bintang, dengan sentuhan kesedihan. Hati. Ye Ziyun pun dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah dia mengenal Nili? Kenapa Nili menatapnya dengan tatapan seperti itu? Ye Ziyun sangat cantik dengan gigi putih dan bibir merah terang. Dia seperti teratai yang mekar tanpa suara, sementara posturnya imut yang tak terbantahkan. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak anak cowok yang terpesona padanya. Tepat di saat ini, tatapan guru Shen Xiu menyapu tubuh Nili. Aksi anak berusia 13-14 tahun ini tidak lepas dari pantauannya. Dia adalah spiritualis iblis peringkat perak. Dia sudah mencapai kondisi pikiran dan tubuh sebagai salah satu indera keenam yang kuat. Penglihatannya sangat tajam. Dia bahkan bisa melihat tikus yang melarikan diri lebih dari 100 meter jauhnya. Ye Ziyun memiliki identitas yang mulia. Dia memiliki status sebagai putri dari penguasa kota-kota Glory, serta menjadi cucu dari spiritualis iblis peringkat legenda, Ye Mo. Tidak hanya itu, dia memiliki ranah jiwa Qian yang terbentuk di dalam dantiannya. Bakat yang langka. Hanya beberapa orang di sekolah anggrek suci ini yang mengetahui identitas Ye Ziyun. Jika Shen Yue berhasil memiliki Ye Ziyun sebagai istrinya, itu bisa sangat memperkuat posisi klan suci di kota Glory. Ini juga alasan mengapa Shen Xiu mau berada di kelas petarung pemula ini. Dan karena itu juga Shen Xiu mau mengajar kelas ini. Shen Xiu lalu mengembalikan tampilan transformasinya dengan kedua tangannya memeluk dadanya. Matanya menyapu para siswa dan berkata, selama 2 tahun ke depan, kalian semua adalah muridku. Meskipun kepala sekolah menyatakan bahwa para siswa sekolah anggrek suci adalah sama, aku harus memberitahu kalian semua kenyataan yang buruk. Di dunia ini, kesetaraan itu tidak ada. Shen Xiu berbicara dengan suara yang sedikit melengking. Kata-katanya seperti belati yang menusuk telak ke hati para siswa. Para siswa di bawah panggung diam-diam mendengarkan. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Setelah kalian beranjak dewasa dan meninggalkan sekolah ini, kalian pasti akan setuju dengan kata-kataku. Kesetaraan hanyalah kebohongan yang dipenuhi orang dewasa. Kalian tidak bisa hidup dalam dongeng selamanya, kata Shen Xiu seraya menundukkan kepalanya untuk melihat para siswa. Kota Glory adalah satu-satunya kota yang terus dilestarikan semenjak zaman kegelapan. Kita adalah satu-satunya umat manusia yang masih hidup. Di dalam kota Glory ada 2 jenis keberadaan yang kuat. Petarung dan spiritualis iblis. Keberadaan spiritualis iblis adalah mulia. Hanya satu petarung dalam ribuan atau puluhan ribu petarung lainnya yang memiliki kesempatan untuk dilahirkan sebagai spiritualis iblis yang kuat. Sampai sekarang, di seluruh kota Glory, hanya ada beberapa ribu spiritualis iblis. Kami adalah penjaga kota Glory. Petarung dan spiritualis iblis terbagi menjadi peringkat perunggu, perak, emas, emas hitam, dan legenda. Semakin tinggi peringkatnya, maka semakin kuatlah dia. Jika sebuah klan menghasilkan spiritualis iblis peringkat emas, mereka bisa menjadi klan aristokrat. Jika sebuah klan menghasilkan spiritualis iblis peringkat emas hitam, mereka bisa menjadi keluarga bangsawan. Jika sebuah klan menghasilkan 3 spiritualis iblis peringkat emas hitam atau spiritualis iblis peringkat legenda, klan itu dapat menjadi klan utama. Kita saat ini ada 36 orang di sini. Beberapa berasal dari klan biasa, beberapa berasal dari klan bangsawan. Meskipun titik awal kalian sama, identitas kalian tidak. Kuharap masing-masing dari kalian memiliki kesadaran diri dan tingkat sopan santun. Rakyat jelata akan tetap menjadi rakyat jelata. Tidak mungkin bagi kalian untuk menjadi klan aristokrat. Jadi jangan bermimpi untuk menjadi Phoenix. Bahkan di kalangan para bangsawan, mereka juga memiliki perbedaan level yang ketat yang tidak akan pernah bisa dilampaui.
Di bawah tatapan Sensiu, para siswa yang hanya berpakaian lusuh di kelas menunjukkan ketidaknyamanan di wajah mereka. Mereka malu dan menundukkan kepala. Sensiu, dan beberapa bangsawan, dengan bangga membusungkan dada mereka dan menunjukkan kebanggaan yang arogan. Hanya Nili, Ye Ziyun, Lu Piao dan beberapa bangsawan lainnya yang tetap tenang. Nili melihat ke samping. Du Ze mengenakan pakaian yang sedikit usang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menggigit bibirnya. Du Ze berasal dari klan biasa. Saat ini keadaan klannya sangat sulit. Tapi Nili tahu bahwa harga diri Du Ze sangat kuat. Dalam kehidupan masa lalu Nili, Du Ze bekerja sangat keras, meskipun keadaan klannya tidak baik. Bakatnya juga tidak terlalu buruk. Dengan usaha yang sangat besar, ia menjadi spiritualis iblis peringkat emas. Dia telah mencapai ini tanpa dukungan sumber dana yang besar, dan tidak ada bakat luar biasa. Dia bergantung pada kerja kerasnya sendiri untuk mencapai level seperti itu. Orang lain hanya bisa membayangkan berapa banyak usaha yang harus dia lakukan. Sebelum kota Glory dihancurkan, banyak klan bangsawan memikirkan cara untuk melarikan diri. Hanya rakyat jelata yang berjuang untuk kota Glory sampai nafas terakhir mereka. Du Ze adalah teman Nili, salah satu temannya yang paling terhormat. Melihat wajah guru Sensiu yang penuh penghinaan, Nili tidak bisa menahan gelombang kemarahan dalam hatinya. Di saat kehidupan masa lalunya, sebelum kota Glory ditembus, klan suci adalah yang pertama melarikan diri. Oleh karena itu, Nili tidak memiliki kesan yang menyenangkan untuk mereka. Baik itu Sen Yue atau guru Sensiu, tidak ada yang patut dibanggakan. Dalam kehidupan masa lalunya Sensiu sangat keras, yang menyebabkan Nili tidak menyukainya. Guru Sensiu, saya punya pertanyaan, tiba-tiba Nili berbicara. Semua siswa yang awalnya menyimak dengan tenang terkejut karena Nili tiba-tiba menyela pidatonya. Ini membuat Sensiu tidak senang. Sensiu mengenali Nili karena dia juga mengharap Ye Ziyun. Kata-kata yang Sensiu ucapkan sebelumnya diarahkan pada Nili. Siapa yang mengira kalau Nili benar-benar akan berbicara? Sensiu dengan dingin mendengus, ada apa? Guru Sensiu berkata bahwa kota Glory adalah satu-satunya kota yang selamat dari zaman kegelapan. Bahwa kita adalah satu-satunya umat manusia yang masih hidup. Apa bukti yang Anda miliki tentang pernyataan ini? Bolehkah saya bertanya apakah guru pernah pergi keluar dari pegunungan Set Ancestral ini dan mengunjungi gurun tanpa akhir, hutan beracun, rawa bulan darah, teluk roh, pegunungan kilau surgawi, dan salju utara sebelumnya? Nili bertanya. Sebagai seseorang yang terlahir kembali, dan mempertahankan pengalaman masa lalunya, Nili benar-benar dapat memandang rendah Sensiu. Gunung kilau surgawi apa itu? Apalagi dengan salju utara? Sensiu mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang gurun tak berujung, hutan beracun dan rawa bulan darah sebelumnya, tetapi tempat-tempat itu sangat jauh dari pegunungan Set Ancestral. Dia hanya pernah mendengar tentang mereka dalam legenda. Sensiu mendengus, aku sudah berada di kota Glory sejak lahir, dan belum pernah ke tempat-tempat itu. Nili tersenyum tipis dan berkata, karena guru Sensiu tidak pernah pergi ke tempat-tempat itu, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa kita adalah satu-satunya manusia yang hidup? Sensiu kehilangan kata-kata. Para siswa di kelas mulai gaduh dengan tenang. Mereka tidak tahu tempat seperti apa yang Nili bicarakan. Ye Ziyun, yang duduk agak jauh, mulai menunjukkan minat di matanya. Dia penasaran melihat Nili. Bagaimana Nili tahu tempat-tempat itu? Sen Yue yang duduk di samping Ye Ziyun sedikit mengernyitkan keningnya. Dia melihat ke arah Nili, dan menyadari kalau Nili cukup tampan. Nili tidak di bawahnya dalam hal penampilan. Tanpa sadar, dia merasakan krisis di dalam hatinya. Melihat para siswa di depannya berdiskusi, wajah guru Sensiu sangat tidak senang dan mengejek, jadi apa? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kita bukan manusia terakhir yang masih hidup? Bukti. Nili samar-samar tersenyum. Pengalamannya dari kehidupan masa lalunya adalah buktinya. Kebijaksanaan umat manusia luar biasa. Setelah mengalami zaman kegelapan, banyak manusia yang masih bertahan. Mereka membangun banyak kota monumental. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu dengan lantang. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, biarkan saya memberitahu guru Sensiu sebuah cerita. Pernah ada seekor katak di kedalaman sumur. Sejak lahir, dia selalu berada di sumur itu. Sejak awal dia hanya bisa melihat sebagian dari langit, jadi dia mengklaim bahwa langit hanya sebesar lubang sumur. Tapi apakah langit hanya seukuran lubang? Kami hanya bisa mengatakan bahwa katak itu bodoh. Mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Nili, para siswa di kelas tidak bisa menahan tawa. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Nili masuk akal. Dan ungkapan, katak melihat langit dari dasar sumur, secara tidak langsung menyebut guru Sensiu sebagai katak. Melihat langit dari dasar sumur, deskripsi yang tepat, kata beberapa gadis sambil cekikikan. Mereka semua tidak menyukai Sensiu, dan hanya melihat Nili penuh kekaguman, karena Nili adalah satu-satunya yang cukup berani untuk secara terbuka menghina seorang guru di kelas. Kau, Sensiu mulai naik darah sambil menatap Nili. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Nili benar-benar membandingkannya dengan katak bodoh. Dia belum pernah bertemu dengan siswa yang merajalela seperti itu. Ye Ziyun, yang duduk agak jauh, juga tidak bisa menahan tawanya. Ye Ziyun menyadari bahwa Nili cukup menarik dan fasih dengan kata-katanya. Dia benar-benar membuat guru Sensiu terdiam. Ye Ziyun cantik alami. Senyumnya sangat mempesona. Nili mengedipkan mata ke arah Ye Ziyun dan tersenyum. Melihat ekspresi Nili, Ye Ziyun segera menoleh ke belakang, dan berpikir dalam hatinya, berani-beraninya seperti itu. Bagi Ye Ziyun, Nili di hatinya masih terkesan sosok murid yang buruk. Melihat Nili tidak hanya mencekik guru Sensiu, tetapi juga menggoda Ye Ziyun, Lu Piao tidak bisa menahan dirinya untuk mengacungkan jempol. Pada Nili, Lu Piao berpikir orang ini luar biasa. Nili menatap Sensiu, dan melanjutkan, Guru Sensiu, saya masih memiliki pertanyaan lain. Sensiu hampir mati karena marah, tapi dia tidak bisa berkobar di sini. Dia hanya bisa menjawab dalam suasana hati yang buruk. Pertanyaan apa yang masih kamu miliki?
Guru Sensiu berkata, orang biasa akan selalu tetap menjadi orang biasa, mereka tidak akan pernah bisa menjadi bangsawan. Saya punya sedikit pertanyaan. Bukankah spiritualis iblis peringkat legenda, Ye Mo, adalah orang biasa ketika dia masih muda? Nili bertanya, mengedipkan matanya beberapa kali, dan menatap Sensiu. Apakah Guru Sensiu tidak menyadari hal ini?